selamat siang sahabat Miraset, apa kabarnya? Semoga sahabat Miraset dalam keadaan sehat selalu ya. Berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live Spesial hari ini di hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Bersama saya Marta dari Investment Information. Di kegiatan KBSA Live Spesial hari ini benar-benar istimewa sahabat Miraset. Karena kalau biasanya kita kedatangan emiten yang sudah listing di bursa, hari ini kita kedatangan emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten yang bergerak di bidang jasa pertambangan ini ingin mencari peluang nih untuk IPO pada saat harga komoditas sedang booming saat ini. Dan kita sudah kedatangan PT Hilcon Tbk atau nanti dengan kode sahamnya HIL. Dan di studio Mirai Asset kita sudah kedatangan Bapak Hersan Chiu yang merupakan Presiden Direktur dari PT Hilcon Tbk. Selamat siang Pak Hersan. Selamat siang Bu. Ya. Apa kabarnya Pak Hersan? Baik Bu. Wah, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu di KBSA Live Special. Saya yakin Pak Hersan sedang sibuk-sibuknya ini roadshow ya Pak untuk terkait IPO. Baik, dan sahabat Miraset, untuk sahabat Miraset yang ingin mengetahui tentang bagaimana profil perusahaan Hilcon bergerak di bidang apa, prospeknya seperti apa, pastikan untuk menyaksikan kegiatan KBSA Live Special hari ini hingga selesai. Dan untuk sahabat Miraset yang ingin bertanya, silakan bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube. Nanti kita akan bacakan. Dan untuk memulai perbincangan kita, jadi karena PT Hilcon ini akan segera TBK, mungkin kita perlu tahu dulu Pak profil perusahaannya. Mungkin boleh disampaikan sedikit Pak tentang profil perusahaan Hilcon. Silakan. Hilcon ini pada prinsipnya kita ini kontraktor yang mengerjakan pekerjaan yang menggunakan alat berat. Jadi seperti eskavator, dozer, dump truck dan sebagainya. Tapi belakangan ini kita sangat serius fokus pada nikel. Jadi kita boleh bilang representasi daripada kontraktor nikel saat ini. Jadi yang saat ini memang kebetulan juga memang nikel lagi bertumbuh sangat pesat sekali gitu. Ya gitu Bu. Oke, baik. Berarti perusahaan jasa pertambangan nikel begitu ya Pak? Betul. Karena memang harga nikelnya naik luar biasa ya Pak di 2 tahun terakhir ini. Dan bukan cuma naik luar biasa, khusus Indonesia pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi dalam hal ini mungkin kebijakan pemerintah ini sangat tepat sekali. Kita mengharuskan bahwa ini ore tidak boleh diekspor. Yang mentah ya Pak? Iya mentah, ore itu kan yang bahan mentahnya. Jadi membuat pertumbuhan industri nikel di Indonesia itu luar biasa untuk membangun smelter, untuk membangun bahan baterai seperti ITSPAL dan sebagainya. Itu yang membuat pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi ini belum berhenti. Saya lihat tuh belum berhenti. Jadi kalau kita bicara dari tahun ke tahun, demand daripada ore nikel sendiri itu bertumbuh sangat luar biasa. Iya betul. Nah, menarik kalau misalnya kita ngomongin tentang permintaan nikel dunia ya Pak, karena yang sekarang sudah mulai naik dan akan semakin tinggi ke depannya karena memang pergeseran ini sekarang mulai banyak ini mobil listrik begitu ya. Jadi mobil listrik itu mulai dikembangkan secara luas. Nah, prospek nikelnya sendiri berarti masih akan sangat menarik ya Pak? Iya, kalau khusus di Indonesia saya katakan luar biasa. Jadi kalau pertumbuhan dunia dia naiknya anggap aja linear ya. Iya. Padahal dia juga tidak mungkin linear karena ini kan mobil listrik itu kan nanti di tahun 2030 rata-rata di Eropa itu sudah tidak melakukan penjualan mobil berenergi fosil. Jadi dia sudah rata-rata mengharuskan begitu. Malah ada negara yang mengharuskan memakai tidak boleh pakai mobil energi fosil ya. Ada negara Eropa tertentu ya. Nah ini karena pertumbuhannya yang cukup besar ya. Di Indonesia ini lebih besar lagi. Kenapa? Karena Indonesia ini baru mulai sangat serius di nikel ini cuman berapa tahun belakangan. Jadi karena kondisi itu terus eksplorasi Indonesia juga belum berhenti. Secara angka kalau misalkan di data di dunia itu katanya Indonesia mungkin punya 20 juta cadangan nikel saja. Padahal sesungguhnya tidak demikian. SDM juga mengatakan mungkin sekitar 40 juta. Saya sangat setuju dengan pendapat daripada SDM itu karena di Indonesia itu eksplorasi di nikel ini belum selesai. Kalau di luar negeri rata-rata sudah hampir selesai ya. Kalau di Indonesia itu melakukan eksplorasi dan reserve-nya tumbuh terus. Nah,
dengan kondisi yang dia punya keefisienan untuk pekerjaan masih dekat-dekat laut dan sebagainya, ini membuat pertumbuhan nikel di Indonesia itu luar biasa karena pembuatan smelter juga sedang berlangsung. Jadi ini pertumbuhan demand ore di Indonesia itu tidak linear dengan pertumbuhan global, tapi kita itu mungkin bisa eksponensial karena yang lain mulai menurun, kita mulai naik. Karena efisiensi itu bisa-bisa smelter yang di luar negeri pun, di China segala macam bisa-bisa dipindahkan ke Indonesia dengan cara dibongkar di sini, pasang lagi, itu mungkin saja karena efisiensi daripada industri ini di Indonesia. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali nih, dan kelihatannya perseroan ini mengambil momen waktu yang tepat ya Pak untuk IPO ya Pak. Apakah ini jadi salah satu alasan perseroan untuk IPO saat ini? Ya, kalau itu sebetulnya kebetulan saja. Jadi kalau perseroan ini sebenarnya dari tahun ke tahun kita selalu bertumbuh. Tapi waktu bertumbuh itu tahu-taunya momennya ada begini. Kita tidak memperhitungkan itu. Jadi kita tumbuh, kita improvement perusahaan kami, jadi membuat kita makin baik, dan pada akhirnya kita sudah siap IPO. Pas momennya begini ya itu bukan sesuatu yang kita rencanakan, Bu. Jadi kita seandainya apapun itu kita yakin bahwa kita tetap bisa IPO karena kita itu yakin dengan kondisi perusahaan kita. Jadi optimis bahwa perusahaan kami ini lagi tumbuh dan kita improvement sampai kita punya kinerja yang sangat baik, jadi sudah layak jadi di IPO-kan gitu, Bu. Oke, baik. Nah, ini sekaligus juga ingin menanyakan keunggulan perseroan, Pak. Tadi Bapak sampaikan ada kinerja. Mungkin boleh diekspor sedikit, Pak, tentang apa aja keunggulan kompetitif dari perseroan? Kalau bicara sebagai kontraktor nikel, saat ini yang IPO sebagai kontraktor nikel mungkin harusnya kami pertama. Baru pertama ini ya, Pak? Iya, baru pertama. Mungkin sebelumnya ada, tapi katanya jadi akhirnya kita yang jadi pertama gitu ya. Nah, terus keunggulannya kami sebetulnya di sektor ini, maksudnya sebagai kontraktor nikel, kami punya pengalaman sebelumnya adalah kontraktor infrastruktur, ya kan, kerja bendungan, kerja istilah bandara, kita bandara internasional Palembang, internasional Minangkabau dan sebagainya. Pokoknya kita ahli di infrastruktur ya. Itu pengalaman itu membuat kita sangat kuat di engineering dan sebagainya. Terus kemudian kita juga kerja sebagai kontraktor batubara. Kontraktor batubara ini sangat luar biasa di manajemen proyeknya, di manajemen tambangnya. Dua hal tersebut di-combine yang membuat kita jadi sangat perfect di sebagai kontraktor nikel. Kalau salah satu aja pasti punya kelemahan satu sisi yang lain. Di samping itu nikel sendiri memang bukan hanya masalah engineering atau apapun itu, jenis alatnya pun harus cocok. Jadi kita ini karena kita sudah pernah kerja batubara, alat-alat dan saat ini juga masih ada kerja, itu alat-alatnya sangat besar. Kalau di nikel ini nggak bisa besar, harus kecil-kecil karena kan harus 20 ton dan sebagainya karena ekskavator. Itu tujuannya supaya kita bisa selected mining, bisa mengambil ore-nya sangat hati-hati gitu. Jadi memang agak berbeda. Agak gitu berbeda ya, Pak, ya. dengan pertambangan batubara. Iya, sangat beda, sangat beda. Baik Pak. Nah Pak, kalau misalnya kita tahu bahwa saat ini kan harga komoditas nikel memang sempat booming kemarin dan saat ini masih booming walaupun nggak setinggi kemarin ya. Betul. Nah, dengan sebenarnya kalau dari sisi kinerja perseroan sendiri Pak, itu yang menentukan naik turunnya kinerja perseroan itu faktor apa Pak? Oh iya, mungkin kalau tadi bicara komoditi ya, ini memang nikel ini di Indonesia ya terutama ya. Kalau saya tidak bicara di luar negeri ya. Di Indonesia ini bisnis nikel ya, ini memang unik, tiada duanya di dunia. Karena posisi nikel ini saya nggak tahu situasinya, tahu-tahu tercipta sudah begini ya. Jadi kalau kita posisi sebagai kontraktor, menurut saya saat ini risk yang paling tidak berisiko lah, paling tidak berisiko dibandingin yang lain ya. Karena harga naik turunnya komoditi nikel itu tidak berpengaruh dengan kontraktor nikel. Karena pada dasarnya Indonesia diberkati ya. Jadi istilahnya dia itu
punya cost produksi yang sangat rendah. Jadi industri ini semua cost-nya itu rendah. Cost untuk kontraktor rendah sekali karena kita itu tadi saya cerita ore-nya sendiri dekat laut ya. Jadi dia dengan mudahnya sampai ke barging. Stripping rasio untuk ngupas tanah kecil. Itu semua kecil semua jadi akhirnya cost-nya kecil. Yang punya tambang juga sebetulnya cost-nya juga dia sisa yang lain misalkan logistik angkutan maksud saya angkutan ya angkutan barging segala macam. Kalau yang lain kan dia harus transshipment harus pakai vessel kirim ke negara tersebut dan sebagainya. Itu cost-nya nggak sedikit. Apalagi yang saat ini lagi ada kendala di logistik ya kita sama-sama tahu ya di batubara. Nah itu si pemilik tambang itu tidak mengalami itu. Nah dengan begitu dia sangat efisien lagi. Ditambah lagi harga nikel ore di sini juga sangat efisien, tidak begitu tinggi ya membuat si smelternya itu dapat profit juga sangat bagus, margin yang sangat bagus ya. Ini dengan kondisi begitu, kalau terjadi naik turun harga nikel di dunia itu, ini kan sebenarnya rangkaian daripada bisnis ini kan harus jalan, smelter harus jalan, dia sudah investasi dan ini pasti terjadi kompromi, membuat semuanya berusaha untuk supaya bisa jalan. Nah, smelter tidak punya ore bermasalah. Kontraktor kalau misalkan nggak bisa bekerja otomatis semua bermasalah. Jadi ketahanan istilahnya bisnis ini ya ini luar biasa. Menurut saya itu tidak diciptakan menurut saya, tapi ini sudah terjadi gitu. Oh oke, baik. Berarti sebenarnya dengan naik turunnya harga komoditas, walaupun nanti misalnya ada penurunan, berarti untuk jasa pertambangan seperti Hilcon sendiri itu relatif tidak terlalu berpengaruh. Tidak. Contohnya aja misalkan harga nikel kemarin waktu 2 bulan yang lalu naiknya luar biasa. Ini juga menguntungkan Indonesia. Ini agak unik sih. Waktu dia harganya naik, smelter di China itu terpaksa dia berhenti. Karena kalau dia paksa jalan, dia beli ore dari Filipina, harganya kan jadi mahal, tinggi. Waktu dia masuk ke situ, dia kerja. Tapi dia juga ada bayangan, dia nggak mungkin bisa jual nikel yang harganya tinggi. Ini kan ada end user, ada food industri segala macam yang menggunakan ini ya bahan-bahan ini dan sebagainya lah. Itu saya nggak mungkin, saya pikir nggak itu semua tahu ya bahwa kondisi itu akhirnya putusannya gimana? Mereka harus berhenti. Di Indonesia gimana? Di Indonesia nggak ada masalah. Masalahnya seperti yang tadi saya ceritakan bahwa itu kita tetap lari, tetap ngejar target semua karena tidak ada pengaruhnya. Kita memang mungkin ini salah satu yang secara internasional ya itu sering bilang bahwa ini secara hukum tidak boleh monopoli, tidak boleh apa. Secara alamiah kita juga tidak sadari bahwa sendiri Indonesia itu seperti diberkati dari yang atas bahwa kita itu otomatis seperti monopoli. Monopoli artinya kita yang punya reserve terbesar, ya. Punya efisiensi yang sangat besar. Rendah, semua mungkin itu salah satunya Eropa kayaknya pernah kan permasalahkan dengan kondisi begini ini, tapi kan kita bukan salah kita. Ini kan suatu hal yang keunggulan yang kita terjadi. Kenapa jadi masalah? Nah ini di sini juga saya terus bisa mengatakan bahwa Hilcon itu juga kondisi yang kita nggak buat sendiri, tapi kita terjadinya begini gitu. Ya. Baik, wah ini menarik sekali. Nah Pak, kalau misalnya kita ngomongin tentang pertambangan nikel, nah berarti kan pelanggan perseroan itu adalah pemilik tambang ya Pak. Nah mungkin boleh disampaikan Pak sedikit tentang siapa sih sebenarnya pelanggannya perseroan dan juga mungkin kalau misalnya untuk pertambangan nikel ini kontraknya durasinya seperti apa gitu Pak? Iya Bu. Jadi kalau misalnya kita memang kerja sama main owner ya, jadi yang punya tambang. Nah ini yang industri nikel ini memang istilahnya agak terbatas juga ya. Jadi yang kita kerja ini kita juga pengen istilahnya semuanya supaya lancar ya. Yang pemilik tambang ini dengan sendirinya dia juga pemain besarnya, dia mempunyai hubungan sama pemilik smelter itu sangat baik. Jadi sangat seperti keluarga lah semua ya. Jadi saling mendukung dan sebagainya karena ini industri ini kan memang istilahnya
luar biasa pertumbuhannya, jadi kita mainnya di volume. Iya. Volumenya itu luar biasa growth-nya ya. Dengan pertumbuhan yang luar biasa itu kalau kita tidak kolaborasi, itu sulit tercapai. Seperti kami juga kontraktor ya. Kalau kita tidak ada kolaborasi sama pemilik tambang, itu sulit karena kita kan ini harus begini, oh ini kalau misalnya jembatannya nggak jadi kita harus bikinin, dan itu terjadi kerjasama yang sangat luar biasa. Demikian halnya juga kalau misalnya pemilik tambang dengan smelter, dia untuk mencari solusi-solusi supaya dia bisa produksi besar. Misalkan dia punya kadar sekarang agak rendah loh, tapi misalkan dia punya kandungan Fe-nya tinggi. Nah itu kan bisa diatur gimana, akhirnya dia tetap bisa jalan dan quantity bisa tercapai, smelter juga happy, pemilik tambang juga happy. Jadi yang kita kerja ini rata-rata tambang yang mempunyai hubungan sangat baik sama smelter. Ya itu yang satu. Maaf Bu, saya agak lupa yang kedua tadi. Durasi kontrak. Nah, durasi kontrak. Nah, kalau durasi kontrak memang karena ini bisnisnya agak beda ya. Jadi tidak seperti batu bara. Banyak pertanyaan juga nanya kemana saya, kenapa durasinya pendek? Iya. Karena ini bisnis ini luar biasa. Kalau batu bara rata-rata itu kontraknya itu 5 tahun, 4 tahun, karena pada dasarnya bisnis ini memang break even, istilahnya buat alat berat, investasi alat berat itu rata-rata juga memang sekitar 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau untuk nikel ini karena ini pertumbuhannya luar biasa, kita nggak berani mengambil istilahnya untuk investasi alat berat itu terlalu lama, paling 2 tahun, 3 tahun. Itu dari sisi itu ya, jadi kita membuat kontrak kita sekitar 3 tahun. Cuman keterbatasan waktu durasi cuman hanya 3 tahun itu juga seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kita ini Indonesia ya sebenarnya eksplorasi nikelnya itu belum final. Jadi rata-rata yang punya tambang middle size itu ya, itu mereka itu lakukan eksplorasi. Oh ya, mungkin saya sedikit loncat ya. Jadi eksplorasi nikel sama batu bara agak beda ya. Batu bara itu lebih murah, nikel lebih banyak yang dikeluarkan, biayanya lebih besar dan lebih lama. Nah, itu jadi kenapa dia terjadi begitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi di nikel itu mereka lakukan eksplorasi. Sesudah melakukan eksplorasi, mereka misalnya mendapatkan reserve, misalnya saya kasih contoh misalnya 6 juta. Sesudah mereka dapat reserve 6 juta itu, mereka nggak melakukan GORC dan sebagainya, dia udah langsung berusaha cari kontraktor seperti kami. Jadi sudah cari kontraktor seperti kami, terus langsung bicara. Nah, waktu pas bicara kita kan melakukan due diligence, reserve, due diligence legal, semua kita semualah, maksudnya owner dan sebagainya. Akhirnya kita pada kesimpulan kita berani melangkah ke kontrak. Waktu melangkah ke kontrak, kami melakukan perhitungan berdasarkan reserve. Reserve tersebut kita perhitungkan bahwa ini sudah bisa 3 tahun, tidak. Kalau sudah bisa 3 tahun, kita sudah berani. Kan kita tadi saya sudah cerita bahwa kita investasi alat berat kan 3 tahun. Nah, sesudah 3 tahun itu kita kerja, waktu kita udah kontrak, kita mulai kerja. 1 tahun setelah kerja, mereka juga udah lagi eksplorasi lagi eksplorasi 2 tahun terus saja mereka. Nah, sebelum kontrak selesai, mungkin tahun pertama atau 1 tahun kemudian mereka dapat reserve, itu udah langsung jadi di extend lagi. Jadi di itu sampai kalau waktunya udah selesai langsung di extend karena sudah ada reserve yang baru. Kami punya pengalaman ya, jadi ada tambang ya, kita udah ada 2, 3, ada 3. Itu kita startnya ada yang dari 2016 ya. Ini kontraknya kita cuma 2 tahun, tapi sekarang udah 6 tahun masih kerja terus. Nah, ini yang membuat saya percaya bahwa sebetulnya data ESDM mungkin yang lebih betul daripada data yang disampaikan di global ya. Indonesia hanya 20 juta. Karena saya pelaku langsung, saya praktisi, bahwa kenyataannya bahwa reserve daripada nikel di Indonesia itu tidak demikian. Masih eksplorasi lagi, masih temukan cadangan baru, sama halnya seperti perusahaan-perusahaan emas yang kadang-kadang dia pertama misalkan Anda cuma 1 juta onsis bisa berubah jadi 4 juta onsis, itu persis mirip-mirip begitu. Karena eksplorasi itu kan biaya dan waktu. Itu yang terjadi, Bu. Oke,
Baik. Terima kasih Pak. Nah, kita mau bicara tentang terkait rencana IPO Perseroan nih Pak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh sahabat Mirae Asset. Nah Pak, mungkin boleh disampaikan Pak, kan Perseroan kan menargetkan akan IPO nih di kuartal 3 ini ya. Jadi sebenarnya boleh disampaikan alasan Perseroan begitu ya, kenapa memilih waktu saat ini untuk IPO dan tujuannya sebenarnya apa untuk IPO ini Pak? Iya. Seperti sebelumnya yang saya sampaikan Bu ya, kita itu sebenarnya IPO itu memang udah jadi semangat kami dari awal lah ya. Jadi kita itu tumbuh, terus terjadi pertumbuhan secara manajemen, improvement di dalam perusahaan, dan kita sudah merasa siap. Jadi waktu pas merasa siap itu, kita juga tidak rencanakan bahwa tahun ini, tahun depan gitu. Tapi kita sekarang sudah siap, ya kita langsung IPO. Jadi kita tidak ada hubungannya sama kalau memang tadi Ibu bilang bahwa sekarang komoditas ini tidak kita rencanakan. Kita tetap walaupun mau naik, mau turun, kami yakin untuk melakukan IPO karena pada dasarnya kami optimis melakukan IPO ini hanya karena kita ini istilahnya memang fundamentalnya sudah sangat baik gitu, fundamental. Jadi kita bukan bicara pasar tapi fundamental. Perusahaan ya Pak? Iya, fundamental kami sudah sangat baik. Baik Pak. Nah Pak, nanti untuk rencana IPO sendiri Pak, mungkin boleh disampaikan nih ke sahabat Mirae Asset, nanti akan menargetkan dana kan sekitar 885 miliar ya. Bagaimana untuk rencana penggunaan dananya sendiri Pak ke depan? Iya, seperti halnya tadi bahwa industri ini tumbuhnya luar biasa, Hilcon juga lagi bertumbuh, otomatis kita sebenarnya semua yang kita dapatkan dari masyarakat, dana dari masyarakat ini kita akan kembalikan, maksudnya disuntik kepada perusahaan yang kita lagi berkembang ini. Jadi kita rencananya 55% ini untuk OPEX, 45% untuk CAPEX. Karena kalau industri ini memang sebetulnya OPEX-nya itu luar biasa. Karena kita kan semuanya itu bergerak itu kan biayanya cukup lumayan, tapi kita istilahnya return-nya juga baik gitu Bu. Oke baik, berarti nanti untuk sebagian untuk OPEX dan juga untuk CAPEX betul ya Pak? Ya Bu. Baik Pak. Nah kalau misalnya setelah IPO Pak, rencana pengembangan atau ekspansi apa yang akan dilakukan Perseroan Pak? Saat ini kalau kita IPO maksudnya sebelum pre-IPO, kita ini sudah mendapatkan proyek-proyek baru ya. Jadi di akhir tahun 2021 itu mulai banyak. Terus kita sekarang ini kita lagi jalanin ya. Jadi kita itu memang planningnya kan demikian. Hanya saja setelah IPO itu pasti berbeda karena kita ada pipeline lain yang kita belum kita jalanin ya. Jadi kita otomatis pasti lebih ekspansif lagi. Itu maksudnya, tapi dengan pengertian yang sangat konservatif ya. Tadi saya udah cerita, kita punya sistem ya. Kalau saya misalnya mau ngambil tambang gitu untuk kita bekerja, kita tuh melakukan due diligence. Jadi kita tim itu sangat lengkap. Kita punya geologisnya, punya engineeringnya, semua kita lengkap. Ada kita due diligence juga legal, semua kita lakukan. Baru kita berani melangkah karena kami itu pada prinsipnya walaupun sebelumnya belum jadi perusahaan publik, kita pun sudah sangat istilahnya konservatif untuk hal-hal begitu. Apalagi kita jadi perusahaan publik kan, kita udah harus lebih daripada itu. Jadi kita perusahaan harus improvement terus gitu pada dasarnya. Ya. Jadi hati-hati tumbuhnya, prudent begitu ya. Prudent, betul prudent. Ya, tapi tetap bertumbuh begitu betul, ya Pak. Betul. Ya. Baik. Nah Pak, kalau biasanya ketika sudah menjadi perusahaan publik kan para investor atau para sahabat Mirae Asset ini ingin mengetahui kebijakan dividennya Perseroan seperti apa. Nah mungkin sudah ada Pak gambarannya untuk dividen Perseroan, kira-kira kebijakannya seperti apa nanti? Ya, kalau di kami itu mungkin sudah tertuang di prospektus juga ya. Itu kita tahun-tahun ke depan kita kira 30% gitu. Ya. Hanya saja mungkin kita sih terus promosi sedikit Bu ya. Kita karena profitnya cukup tebal, jadi walaupun 30% sebenarnya secara yield-nya gitu ya, udah lumayan Bu. Udah lumayan, baik Pak. Baik Pak. Karena sisanya kan kita harus pertumbuhan juga. Lagi, ya, supaya kita bisa
double dan terus ya itunya. Iya. Baik. Terima kasih Pak Hersan. Dan sahabat Miraset, kita ingin bertanya nih di sini kepada sahabat Miraset. Sahabat Miraset tertarik untuk memesan IPO dari saham Hilcon? Nanti kalau sahabat Miraset tertarik, nanti sahabat Miraset bisa langsung mengunjungi website IPO ya, karena untuk IPO dari Hilcon ini itu bisa dipesan lewat IPO. Dan juga kalau misalnya tertarik, boleh dong disampaikan ke kita kenapa sih sahabat Miraset tertarik untuk investasi di saham Hilcon. Kita mau lanjut lagi berbincang ini untuk rencana bisnis perseroan ke depan. Nah, kita akan lebih banyak ngomongin tentang kinerja nih Pak ya. Yeah. Kalau kita lihat kinerja perseroan ini luar biasa nih Pak di tahun lalu di 2021 ya. Kira-kira mungkin boleh disampaikan sedikit Pak, kurang lebih kinerja perseroan 3 tahun ke belakang itu seperti apa Pak kinerjanya? Kalau 3 tahun ke belakang ya, kita itu memang lagi berusaha untuk mendapatkan, kan kita ini kan kontraktor tambang ya, tambang-tambang yang punya istilahnya ketahanan daripada harga turunnya komoditi, karena kita tahu ya bahwa itu berbahaya untuk kontraktor. Nah, makanya karena itulah kita jadi akhirnya kita putuskan konsentrasi di nikel, ya kan? Nah, tapi juga tidak tertutup kemungkinan memang ada beberapa tambang-tambang batu bara yang zaman dulu belum ditambang, sekarang baru ditambang. Sebenarnya nikel itu cost produksinya rendah juga, tadi saya sudah cerita ya. Jadi dia dekat sekali dengan laut ya. Jadi cuman berapa kilo laut, jadi cost-nya sangat rendah. Ini juga kita ada tambang yang cost produksinya sangat rendah. Jadi membuat ini sangat tahan terhadap situasi naik turunnya komoditi. Nah, saat ini kita ada kerja di tambang yang model begitu, dan itu sudah terbukti teorinya saya ya. Waktu tahun 2000 kan harga komoditi jatuh ke dasar, itu banyak sekali kontraktor tambang yang sampai harus berhenti, harus rumahkan karyawan. Kalau kita enggak, waktu tahun 2020 waktu pas pandemi kita tiap hari kadang-kadang diteleponin sama main owner, apa yang bisa dibantu supaya bisa naikin produksi. Apa naik? Nah, itu terjadi dan itu kita berusaha naik, tapi waktu sesudahnya itu baru naiknya di 2021 kan. Pertama masalahnya kan kalau namanya high CV ya, dia kan harus blasting dan sebagainya. Kita persiapannya itu cukup butuh waktu. 2021 baru bisa nanjak luar biasa. Itu dari batu bara ya. Dari nikel itu juga kita pelan-pelan kita dapetin satu, akhirnya dapat. Terus kita naik secara alamiah, jadi itu. Nah, kinerjanya kita, kalau menurut saya sih, saya nggak lihat grafik, nggak gitu itu ya. Tapi kira-kira kita itu kok nggak secara revenue saya hafal ya. Jadi kalau misalkan kita bicara bahwa itu tadi dari 1 triliun ke 2002 tadi 600 sekian ke 1 triliun, 1 triliun naik ke 2 triliun di 2021 ya, kenaikannya itu luar biasa. Otomatis net profitnya juga naiknya luar biasa. Jadi kalau kita bicara net profitnya di 2021 400, kita nanti di 2022 ini mungkin harusnya sekitar, kita optimis ada di sekitar 3,5 triliun. Terus net profitnya sendiri dari 400, harusnya kalau di tahun 2022 ini bisa sekitar 600 sampai 700. Kita kan selalu konservatif Bu, saya seperti bilang katakan ya, sebenarnya kalau secara persentase ini naik 75%, itu harusnya lebih daripada 700, tapi kita konservatif, kita bicara 600 sampai 700 lah. Jadi kalau kinerjanya sih menurut saya sangat baik perusahaan kami ini. Kinerjanya targetnya kurang lebih double ya Pak, tahun lalu double gitu ya. Oh iya, kalau revenue-nya memang begitu, dan itu memang nyata. Terus pertanyaannya kenapa bisa begitu ya? Kita memang begitu, mau dibilang apa? Itu kan tidak bisa diatur-atur ya. Berarti memang dengan kenaikan harga komoditas itu Pak, berarti memang permintaan dari sisi pemilik tambang itu juga untuk pertambangan nikel juga luar biasa ya Pak. Makanya yang kemudian melit sampai ke revenue-nya bisa naik luar biasa gitu ya Pak. Kalau saya lihat tidak begitu mereka tidak terlalu urusan gitu. Bukan maksudnya gini, untuk masalah harga naik turun komoditas itu ya. Karena harga nikel seandainya tidak naik pun, mereka tetap kencang, tetap genjot. Karena tadi saya cerita, kita itu buffernya itu masih tebal sekali. Jadi sebetulnya mau naik, mau turun,
tetap dikejar. Itu untuk nikel ya. Saya udah sampaikan bahwa nikel ini agak beda. Jadi kalau kita mau seriusin, maaf Bu, mungkin setengah hari nggak cukup kita bicarakan karena ini sesuatu hal yang baru dan tidak ada di dunia. Ini terjadi pada di Indonesia gitu. Dan mungkin kalau harga tadi nggak terlalu pengaruh, mungkin permintaan berarti ya Pak, permintaan. Betul. Jadi yang jadi masalah itu, ini mereka bangun smelter terus. Gimana udah bangun terus bisa secara teori ini bisa jalan, kan nggak mungkin smelternya diam. Jadi smelternya jadi itu udah kejar-kejaran. Jadi kalau kami ini Bu ya, kita ini kan kerja 24 jam ya sehari ya. Jadi kita ini memang tiada hari untuk istirahat berhenti ya. Jadi kita memang selalu dikejar. Kita selalu dikejar Bu. Jadi kalau misalnya wah nanti kalau harga nikelnya naik, harga nikelnya turun, itu berpengaruh nggak? Saya bilang tidak. Tidak. Buffernya terlalu besar. Jadi membuat kita industri ini unik dan tiada duanya lah. Saya bilang untuk saat ini ya. Berarti memang melihatnya lebih dari sisi bukan harganya, tapi memang permintaannya ke depan. Betul. Kita ngomongin jadi bukan demand. Ini ya jangka panjang ya Pak. Betul. Demand itu kuncinya. Jadi demand, volume yang dikejar gitu. Harga itu ya kalau naik syukur gitu ya Pak. Kalau iya betul. Gitu ya, Pak. Betul Bu. Kalau misalnya naik terus kita senang lah semuanya ya. Itu kalau pemilik tambang mulutnya tertawa terbahak-bahak. Kalau tidak naik juga masih senyum-senyum senang aja gitu kan. Kira-kira begitu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah Pak, kita mau tahu juga nih kalau misalnya tadi untuk rencana perseroan di jangka menengah Pak. Kalau tadi kan Bapak ada sampaikan untuk yang tahun ini begitu ya, untuk IPO tahun ini 2021. Nah kira-kira jangka menengah 3-5 tahun gambaran perseroan ini seperti apa Pak nanti untuk 3-5 tahun ke depan? Yang kita bisa sampaikan secara resmi di prospektus dan semacam itu adalah yang ada sekarang. Misalkan proyek yang ada ini pertumbuhan itu udah pasti keinginan daripada si main owner. Per tahun tumbuh 15%, 20% gitu ya. Tapi untuk pipeline-nya kita belum berani sampaikan karena itu namanya sifatnya pipeline. Tapi pipeline itu banyak sekali Bu. Jadi kita ada dan mungkin sekalian saya sampaikan bahwa di sini ya, bahwa saya ini tadi cerita bahwa dari tahun 95 sampai sekarang kan jenis pekerjaannya begitu ya, dan tidak berubah jenisnya, tapi sektornya berubah. Terus selama perjalanan bisnis ini saya banyak sekali peluang-peluang ya, jadi peluang-peluang yang saya ambil. Waktu saya IPO ini, saya IPO kan holding. Tapi saya berpikiran, saya itu tidak suka ya istilahnya ada bisnis di belakang ini. Saya maunya konsentrasi di perusahaan Hilcon Tbk ini. Jadi semua bisnis yang saya ada, saya tuangkan ke sini. Nah, maka dari itu terjadilah kenapa di situ Hilcon Tbk ini banyak sekali anak perusahaan. Ada yang sudah operasi, ada yang belum. Nah, seperti ada namanya Hilcon Mining Indonesia gitu ya. Itu saya terus terang berharap ya bahwa kita bisa mendapatkan tambang yang bagus. Jadi kita sebagai kontraktor juga memiliki saham tambang. Nah ini udah berlangsung berapa tahun ya, walaupun memang kita belum ketemu karena mungkin kita sangat mengerti bidang ini. Jadi kita belum ketemu tambang yang cocok sama kita, tapi kita masih terus berusaha untuk dapetin peluang yang lebih baik. Dan banyak sekali bisnis-bisnis yang lain yang kita mau jalankan. Itu jadi itu dari sisi yang sektor ada sedikit tapi berhubungan sama yang kami sedang kerjakan ini. Nah, terus kalau untuk di kontraktor nikel sendiri ya kita juga sekarang banyak sekali yang coba hubungin kita. Cuman saya belum berani menjanjikan karena kan gini, pertama ya kita kan harus jaga reputasi. Kalau kita sudah tanda tangan kontrak, kita harus memenuhi apa yang sudah kita janjikan. Produksi ini kan mainnya volume ya, produksinya itu tidak boleh kurang, lebih boleh. Karena bagi main owner kalau produksi lebih boleh, tapi kalau produksi kurang nggak boleh. Nah itu yang terjadi pada kondisi sekarang ini. Jadi kalau misalkan kita berani tanda tangan kontrak, udah harus bisa begitu. Nah kalau kita ke depan ya menurut saya ya kita akan growth lagi, kita akan
menambah project, ada pipeline-nya, ada lagi yang tadi saya ceritakan. Kira-kira begitu kalau menengahnya begitu, dan ya kita optimis bahwa harusnya dengan kondisi yang kita lakukan, misalkan secara projection harusnya 3 tahun itu udah double secara net profit yang otomatis berhubungan sama saham ya. Terus kalau kita pipeline-nya kita jalankan semua, mudah-mudahan kita optimis bahwa itu di bawah 3 tahun. Termasuk di sektor itu sendiri, misalnya nikel ya, yang kontraktor nikel itu saya tambah project lagi, dengan ada dana masyarakatnya masuk, saya bisa menambah project, itu harusnya lebih baik lagi gitu Bu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Hersan. Dan kita mau sedikit bicara, Pak Hersan, ini tentang peluang dan tantangan. Tadi kita udah tahu bahwa peluangnya luar biasa nih di industri nikel ya. Tentu saja ini berpengaruh ke perusahaan sebagai kontraktor. Nah Pak, kalau misalnya melihat tadi selain dari sisi permintaan begitu ya, mungkin ada lagi peluang yang dilihat perseroan ini yang membuat bahwa industri ini tuh sebenarnya sangat-sangat menarik nih untuk dilirik begitu. Kalau saya sih mungkin karena saya bidangnya di sini ya, saya sih belum melihat bidang yang lain yang lebih menarik. Kalau menurut saya, mungkin saya kan sekarang udah umurnya 50 lebih ya. Saya ini memang istilah bisnisnya itu masih bisnis real ya, fundamental gitu, maksudnya real gitu ya. Sektor ini paling bagus. Tapi kalau yang misalkan seperti startup itu saya nggak begitu paham. Tapi kalau di sisi yang sektor real menurut saya ini yang paling oke. Sedunia loh Pak, Bu, mungkin sedunia ini paling oke. Karena ini menjanjikan sekali nih growth-nya itu eksponensial. Ini mirip-mirip sebetulnya kalau mau lihat historical ya. Mirip-mirip seperti batu bara di tahun 2000 Bu, di Indonesia ya. Indonesia waktu tahun 2000 pertumbuhannya luar biasa. Itu menghasilkan beberapa perusahaan TBK yang growth-nya luar biasa. Karena dia juga dapat momen itu. Saya juga nggak tahu, saya bebas, kebenaran saya dapat. Jadi kondisinya begitu. Jadi kalau sektor ya ini Bu. Oke, baik. Nah, peluang tadi kita udah tahu semuanya Pak. Berarti udah disampaikan. Nah kalau tantangan kira-kira, kalau tadi Bapak sampaikan bahwa harga nggak masalah, berarti bukan harga. Nah kalau gitu pasti ada tantangannya. Kira-kira menurut Perseroan tantangan di industri jasa pertambangan nikel itu seperti apa? Nah itu Bu, kalau di sektor saya, bukan di bidang saya, itu kita udah mulai merasakan. Jadi kalau bicara, mungkin saya kan sering lihat media juga ya Bu ya. Wah ini nggak membangun daerah, wah ini nggak itu. Nggak, saya bilang, saya nggak setuju itu. Karena saya pelaku langsung Bu. Saya kerja misalnya di Halmahera ya, di daerah Halmahera itu. Aduh, cari tenaga kerja jadi susahnya setengah mati Bu. Habis semua udah kepake, dan gaji-gaji mereka udah kita kasih tinggi-tinggi pun nggak nutup Bu. Kita ngomong ya kalau misalnya tenaga istilahnya seperti supir operator itu, misalkan sekitar yang sangat mungkin bisa dua kali daripada UMP segala macam itu sudah kita tawarkan pun tenaga kerjanya nggak ada Bu. Jadi kita kesulitannya itu tenaga kerjanya itu udah terbatas. Jadi itu kelemahannya kita bicara itu. Nah, tapi kalau kita perusahaan yang lagi bertumbuh ya, itu otomatis kita harus jangan sampai ada weakness-nya kan. Nah, kita lakukan akhirnya gimana? Ya udah, sekarang kita dalam posisi bikin sekolah, bikin apa untuk mencetak itu, tapi di luar daripada daerah tersebut juga ya, karena kita kan misalnya di Kalimantan itu kan tenaga kerjanya kan banyak tuh, masih ada. Nah kita lagi bikin di situ Bu, ya kan dibikin di situ untuk menyuplai ke sini. Kalau dari Jawa juga kita coba, orangnya kan banyak gitu ya. Jadi industri ini lagi luar biasa. Saya tuh kurang setuju kalau di media itu mengatakan bahwa ini industri ini jelek, tidak membangun negara, tidak membangun daerah. Itu saya nggak setuju karena saya praktisi. Saya sudah menyaksikan sendiri. Orang lokal habis untuk istilahnya untuk pekerja. Saya nggak tahu ya, saya memang pelaku bisnis, saya melakukan itu, ternyata memang kenyataannya begitu. Kita udah berusaha nyari, udah susah.
memang berarti sebenarnya industri ini membutuhkan. Jadi kelemahannya kami terus terang di SDM kalau kita tidak siap. Jadi kami melakukan istilahnya rencana-rencana yang baik supaya kita tidak terjadi weakness itu. Oke. Ya. Tapi berarti memang apakah kebutuhan SDM-nya cukup besar Pak kalau untuk perusahaan pertambangan? Pasti Bu. Untuk ini. Jadi kalau industri lagi bertumbuh, itu kan luar biasa. Jumlah orang nambah, saya nambah project, nambah orang. Orangnya kalau nggak cukup gimana? Ya kan kita istilahnya pertumbuhannya tuh sampai saya sekarang udah nggak hafal. Sederhananya kita lihat ya pertumbuhan kita, alat berat kita. Naiknya kan luar biasa. Alat berat itu kan identik sama tenaga kerja juga. Ya kan? Dengan kondisi begitu, tenaga kerja kita tambah lagi gitu. Jadi ya kita akhir tahun ini kan mungkin udah sekitar 5.000 ya, 5.000. Nah, itu kalau misalkan ada lagi, kalau misalkan tambah pipeline lagi kita tumbuh lagi. Jadi, nah ini nggak ada pilihan ya, nggak bisa cuman mengandalin satu daerah. Kita udah kemana? Nah itu tantangan kita ya Bu ya. Jadi kita itu makanya juga kayak nggak bisa leha-leha untuk misalnya ini weakness-nya kami. Weakness-nya kami kalau kita tidak bisa memenuhi tenaga kerja itu. Tapi sampai sekarang masih on ya Bu ya. Karena kita juga tim HRD kita juga cukup kuat ya. Kita sangat fokus. Jadi sebenarnya gini, semua bisnis apapun menurut saya itu bukan masalah perkara kita pinter atau tidak pinter atau gimana. Itu tergantung kita mau fokus atau tidak. Kalau saya terus terang itu dari dulu selalu saya fokus. Makanya kalau bicara bahwa kenapa kok saya banyak perusahaan gitu sering diledekkan semuanya, lah saya harus fokus di sini, saya nggak mau fokus ke lain. Jadi saya taruh di sini. Ini udah ada bisnisnya walaupun belum masih nggak operation. Kalau kita bicara ini karyawannya kok kalau dilihat kok sedikit banget gitu ya sedikit. Saya Hilcon pertama kali kita tahun 95 itu karyawan saya cuma 2 orang. Kita kan dari nol. Itu nggak kenapa ini perusahaan juga nanti kalau misalnya memang benar-benar udah jalan ya kita itu juga ya. Nah, kembali ke pertanyaannya itu masalah SDM Bu. Nah, Pak, kalau persaingan Pak. Nah, persaingan kan kalau industri lagi booming biasanya kan pemain baru atau misalnya pemain lama betul. Ya itu biasanya banyak nih pemain baru datang. Nah, kalau industri ini sendiri jasa pertambangan nikel khususnya itu persaingannya seperti apa? Ketat nggak sih Pak? Persaingannya kayaknya kalau bisnis tumbuh sih persaingannya nggak terlalu ketat kalau menurut saya Bu ya. Tapi kalau yang di bawah saya nggak tahu. Kalau kita kan masalahnya udah jadi market leader. Kalau waktu itu mungkin Ibu tanya seperti yang waktu tahun 2000 ada yang market leader, mungkin semua orang tahu. Tanya sama dia persaingannya berat nggak? Dia bilang pasti ya saya nggak cuma gitu tahu. Tapi dia tumbuhnya luar biasa. Sekarang pun kita sebenarnya gimana ya, kita sendiri pada posisi di mana main owner ada banyak juga yang berusaha komunikasi sama kita supaya kita itu, makanya saya lakukan begitu. Jadi cukup banyak yang nggak lakukan tender karena di sektor ini kan sudah ada harga harga umum lah istilahnya standar betul Bu. Nah, harga standar. Jadi yang penting kita harganya masih standar wajar, ya yang penting bisa cepat kerja, ya udah kita kerja. Jadi gitu. Terus tadi saya sampaikan bahwa ini sektor ini unik ya, memang baru. Yang cocok adalah yang itu Bu, yang harus punya kekuatan di infrastruktur, punya kekuatan di tambang batu bara gitu. Itu terus tapi kalau batu bara mau masuk pun ya itu harus bikin tim, harus alat beratnya harus yang kecil-kecil, harus bikin yang baru. Tapi terus kalau misalkan yang existing sekarang ada, ya itu udah tumbuh bersama-sama. Jadi waktu rata-rata mulai startnya dari tahun 2012. Nah, kami juga dari 2013. Jadi di situ sama-sama udah tumbuh jadi kontraktor yang bagus udah gitu. Punya pengalaman panjang gitu ya. Jadi rata-rata yang di nikel ini juga udah tumbuh sebetulnya. Jadi sama-sama lah. Tapi kalau pemain baru, saya sih nggak yakin amat, nggak yakin amat segampang itu. Iya, karena beda ini beda sekali. Baik.
Baik Pak Hersan. Wah, Pak Hersan ini sudah 45 menit kurang lebih ya. Wah, udah luar biasa nih, udah banyak sekali informasi yang disampaikan kepada sahabat Mirai Asset terkait dengan IPO Perseroan ini. Sukses Pak untuk IPO-nya, semoga lancar nanti prosesnya. Dan di akhir Pak, mungkin bisa disampaikan nih kepada calon investor Hilcon gitu ya. Ini bisa disampaikan untuk closing remarks-nya. Silakan Pak Hersan. Oh iya. Jadi kalau misalkan untuk tambang kontraktor tambang nikel ini ya, itu saya cuma bisa bicara bahwa Hilcon itu kan tambang kontraktor demikian. Jadi kita itu unggulnya di pertumbuhan, di growth-nya. Jadi mainnya volume gitu. Jadi ke depan, karena kalau kita bicara volume berarti kan net profit akan naik dan sebagainya. Kita yakin bahwa kita optimis bahwa ini Hilcon ini akan bertumbuh sehingga sahamnya juga bisa bertumbuh dan kita bisa sama-sama membangun Indonesia. Jadi ya kalau misalkan berkenan ya tolong invest di kami gitu Bu ya. Baik. Terima kasih Pak Hersan. Makasih Bu. Dan sahabat Mirai Asset, terima kasih juga untuk sahabat Mirai Asset yang sudah menyaksikan kegiatan KBS Live spesial hari ini. Semoga yang tadi kami sampaikan ini bisa menambah wawasan dan juga bisa menjadi pertimbangan investasi untuk sahabat Mirai Asset. Dan untuk sahabat Mirai Asset yang ingin berinvestasi saham Hilcon, nanti sahabat Mirai Asset bisa pesan IPO-nya nanti lewat website eIPO. Jadi bisa langsung dibuka dan dipesan lewat sana. Karena periode untuk book building-nya masih berlangsung, jadi bisa sahabat Mirai Asset pesan di sana. Dan sahabat Mirai Asset, untuk HOTS Championship season ke-8 ini sudah dimulai dan masih terus berlangsung. Jadi sahabat Mirai Asset, untuk yang ingin mendaftar ini masih bisa mendaftar. Jadi silakan bisa mendaftar di hotstock.id/HCS8. Dan ada total hadiah 1,5 miliar rupiah dari HOTS Championship season ke-8 ini. Dan juga sahabat Mirai Asset, kita juga punya kelas mentorship yang nanti hari Sabtu besok ini sudah masuk ke pekan terakhir. Jadi untuk sahabat Mirai Asset yang masih pengen ikut kelas mentorship, masih ada satu kelas terakhir. Nanti ada mentor Andi Senjaya, Michael Yoh, dan juga Nurdin Purnama yang sudah bergabung. Dan untuk HOTS Championship season ke-8 ini disponsori oleh BPD Jatim dan Kompas TV. Akhir kata, saya Marta mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita semua dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu untuk sahabat Mirai Asset.